آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أقرأ في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini menjadi pertanda bahwa rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi limpahan rahmat, hidayah, inayah di setiap harinya. Marilah kita istiqomah untuk mensyukurinya dengan melengkapi rasa syukur itu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah hakikat dari bersyukur, yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mengabdi taat kepadanya. Salawat dan salam, marilah kita aturkan doa yang indah ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat atas kerasulan beliau, dan juga mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Mudah-mudahan pula menjadi amal soleh kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula lupa, mari kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah mewariskan hasil perjuangannya, di mana kita merasakan hasil tersebut hingga detik ini, di mana kita
hidup sebagai muslim yang tidak saling bermusuhan dengan muslim yang lain, tidak saling serang dengan kelompok non-muslim, dan kita tidak merasa terancam dalam kehidupan yang berdampingan dengan banyak kelompok di tanah Nusantara ini, khususnya di daerah Surabaya ini, sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin tiap malam malam Senin. Kita bisa ziarah ke Makbarah, kita bisa menjalankan rutinitas jamaah sholat 5 waktu tanpa ada rasa was-was, rasa takut, rasa terancam. Sekalinya kita begitu nyaman untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau perjuangkan diridhai oleh Allah ila yaumil qiyamah, dan kita diberi Allah kekuatan untuk melanjutkan, mewarisi perjuangan beliau sampai akhir hayat kita. Semoga anak cucu kita juga bisa meniti jalan yang sama dalam perjuangan, dalam pendidikan, dalam syiar Islam di tempat mereka berpijak masing-masing. Dan itu merupakan ciri khas dari umat Islam, dan memang adalah perintah dari Rasul Muhammad SAW untuk menyampaikannya. Balighu anni walau ayat. Sehingga tidak ada alasan kita untuk menikmati agama ini dengan kesendirian kita, tapi kita harus mendakwahkan kepada orang lain sampai akhir hayat kita. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada para beliau yang mendahului kita. Semoga semuanya mendapat barokah, mendapat maghfirah, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala dunia sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqarruban wa ta'budan ila Allah ta'ala bi qira'atil Fatihah wa tawassulan bi hadratil nabiyyi wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi الطاهرين الكريم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله خصوصا من خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وإلى جميع أصحاب رسول الله من أهل البدريين وأهل الأحديين وجميع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى جميع ملائكة المقربين والقربين وعامة العرش خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا إسرافيل
khususan awliyaina fi jazirati Nusantara wa khususan di arwah awliya at-tis'ah al-jawiyah. Mobil khusus di hadrati murabbi ruhina Raden Ahmad rahmatullah wa usulihi wa furu'ihi wa ta'amihi wa syayyihi wa man intasaba ilaihi wa jahada fihi bi'ada'i kalimatillah wa litahfiyatil islamiyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami'a ruhi aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin khususan min aimatil arba'ah wa khususan bi imamina asy-Syafi'i wa ashabihi min ahlil Baghdadiyah wa ahlil Misra wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa man salaka masalikahum minat talibin minal muridin fi ulumillahi rabbil alamin wa ila jami'i arwahi man assasa al-harakah al-jam'iyah harakah al-islamiyah khususan min jami'atin al-hadatil ulama wa ila jami' arwahi alladzina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim khususan fi dairatina Surabaya wa ghairihim min ahli i'la'i kalimatillah fi sabilillah fi tarbiyatil islamiyah fi da'watil islamiyah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa nakhussu khususan di mu'allif hadzal kitab Dr. Mustafa Tibullah wa musannif Syekh Aki Suja As-Sawiyah wa ila jami'i alladzina wa li jami'i arwahil ladzina salaku masalikahum wa tariqatihim min tariqatit tarbiyah al-islamiyah wa ta'atul islamiyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa lahumul 'alamin dhurriyyatina wa ila jami'i arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan min ahli maghfirah akhir wa qarallahu bi nabahum wa qarallahu wa rifa'atul jadid inda Allahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita masih di Kitabul Jinayat. Kemarin kita masuk pada fasal tarikh shalah. Kita lanjutkan sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi bidaraini amin. Faslun wa tarikus sholati ala darbaini. Ya.
Orang yang meninggalkan sholat itu dibagi menjadi dua macam, dua kategori. Ahaduhuma, yang pertama, ayat rukaha ghayra mu'taqidin li wujubiha. Orang yang meninggalkan sholat dengan latar belakang dia tidak meyakini akan wajibnya sholat, padahal dia orang Islam. Kok bisa dikatakan orang Islam? Ya biasanya kebanyakan orang Islam yang ada di lingkungan kita adalah orang Islam yang karena dilahirkan dari orang tua Islam, sehingga di sana diotomatiskan dia juga beragama Islam. Tidak dibutuhkan untuk harus baca dua kalimat syahadat yang disaksikan oleh orang lain. Nah itu ya. Jadi seperti saya, ini bapak saya, ibu saya orang Islam, jadi saya otomatis Islam. Meskipun saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai seorang muslim di masjid, malah biasanya ya banyak mendaftar sebagai orang muslim itu masjid mana? Masjid Kemayoran ya? Kok Kemayoran? Kembang Kuning, Kembang Kuning, Masjid Kembang Kuning. Orang-orang yang non-Islam terus mereka bersyahadat di Masjid Kembang Kuning nanti mendapat sertifikat atau syahadat telah masuk Islam. Biasanya mereka mengaku sebagai mu'allaf, meskipun sudah puluhan tahun tetap mengaku sebagai mu'allaf. Sebenarnya itu salah kaprah. Mu'allaf itu ya yang baru-baru itu yang mu'allaf. Kalau sudah setahun ya sudah tidak mu'allaf lagi. Karena arti dari mu'allaf itu adalah orang yang hatinya itu diseneng-seneng supaya istiqomah dalam Islam, tidak keluar lagi. Itu arti dari mu'allaf. Makanya dia diberi hak istimewa. Salah satunya apa? Bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun ya bukan mu'allaf lagi. Nah ini yang kadang salah kaprah ya. Mereka itu nganggapnya mu'allaf terus sampai mati karena dulunya bukan muslim, terlahir dari keluarga bukan muslim, terus sekarang muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan saksi dan ada sertifikatnya. Itu mengaku mu'allaf terus. Itu sebenarnya salah kaprah. Orang Islam baik itu yang baru ataupun yang lama, maksudnya ini baru, ini yang mu'allaf tadi itu ya, yang asalnya tidak Islam terus sudah Islam, itu kalau meninggalkan pekerjaan sholat 5 waktu yang wajib itu, terus dalam hatinya dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia ya. Jadi dia ingkar atas wajibnya sholat. Bagaimana orang tersebut statusnya? Fahukmuhu hukmun murtadi. Maka di mata syariat, hukum syariat, dia itu dihukumi seperti orang murtad. Bagaimana hukumnya orang murtad? Ya seperti yang kemarin kita bahas itu ya. Bagaimana? Yang pertama harus disuruh bertobat 3 kali oleh pihak yang waliul amri, oleh waliul amri atau tokoh masyarakat di sana, diminta tobat 3 kali. Tobat tuh kalau nggak mau diminta tobat lagi, tobat toh karena kamu sudah meninggalkan kewajiban sholat, masih belum mau. Yang ketiga, tobat toh.
ternyata mau tobat, berarti ya dia seperti taibun itu orang-orang yang bertobat itu. Bagaimana hukum orang yang bertobat? Kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Tapi untuk sholat ini harus diqodho, karena seperti orang murtad itu kalau meninggalkan sholat itu sholatnya wajib diqodho, disaur. Jadi sholat-sholat yang ditinggalkan setelah dia meninggalkan sholat itu kapan? Ya. Jadi berapa tahun dia meninggalkan sholat itu diqodho semuanya. Bagaimana ngodoknya? Ya semampunya, ya, semampunya. Yang jelas tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Nggak boleh terus manggil orang, ini kamu saya bayar 10 juta, saya terhutang sholat 1 tahun. Gimana? Kamu mau nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kecuali kalau dia sudah mati. Kalau mati, yang berkewajiban mengodoi sholatnya siapa? Ahli warisnya, bukan orang lain, ya, ahli warisnya. Jadi ada aturan-aturannya, tidak boleh ngawur, ya. Seperti itu hukum dari orang yang meninggalkan sholat terus mau tobat. Kalau ternyata dia tidak mau tobat, ya seperti orang murtad itu, bagaimana? Fa illam yatub qutila kana kafiron. Kalau dia tidak mau bertobat, tetap nggak mau sholat, padahal dia muslim, maka dia dihukumi kafir dan dibunuh, harus dibunuh. Gitu ya, dibunuh dalam keadaan kafir, sehingga statusnya itu kafir. Kalau kafir bagaimana? La yusallu wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Nah, terus bagaimana dimakamkan di mana? Ya, nanti keputusan dari waliul amri, pejabat setempat, di mana dimakamkannya. Tapi kalau di Indonesia hal ini tidak bisa dilakukan, karena Indonesia tidak menganut pemerintahnya itu tidak melaksanakan semua hukum syariat. Makanya Indonesia tidak mengaku sebagai pemerintah daulah Islamiyah, tidak mengaku sebagai daulah Islamiyah, meskipun banyak hal yang diurusi pemerintah seperti haji yang bikin iri semua negara, ya. Semua negara melihat orang Indonesia kalau haji, wah istimewa, semuanya diurus dengan baik. Ya. Tidak ada yang diurus seperti orang Indonesia, katanya gitu. Terus pernikahan juga diurusi oleh pemerintah. Bahkan warisan, pembagian waris ini opsional, pilihan. Ya, pilihan. Kalau kita ingin membagi waris secara Islami, itu kita punya jalur yang jelas. Kemana kita larinya? Ke pengadilan agama, ya, ke pengadilan agama. Maka di sana akan dibagi waris sesuai dengan syariat Islam. Terus masalah wakaf itu juga difasilitasi oleh negara, di mana kalau kita bikin sertifikat wakaf atas tanah, maka oleh pemerintah digratiskan, tapi yang menerbitkan tetap pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional.
Terus apa lagi? Ya. Terus banyak hal yang meskipun itu tidak atas nama Islam tapi mengakomodasi kepentingan orang Islam. Ya. Contohnya kayak izin pendirian tempat ibadah. Ya. Pemerintah kita itu meskipun bukan pemerintah Islam tapi ikut ngurusi hal itu, sehingga umpama di sini di daerah Ampel sini ada orang yang ingin mendirikan pura gitu, ya, nggak bisa, tidak akan direkomendasi oleh pemerintah, tidak akan diterbitkan izin pendiriannya. Tapi kalau izin mendirikan masjid, mushola itu bisa diterbitkan. Kenapa? Memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Salah satunya itu ada penduduk yang beragama sesuai dengan tempat ibadah tersebut. Ada penduduk yang beragama sesuai dengan jumlah minimalnya, entah berapa itu, 20 atau berapa, dengan jumlah minimal. Ya. Dan itu harus dibuktikan dengan KTP, tidak asal ngaku ditulis. Jadi saat ini lebih banyak hal yang pemerintah itu ikut mengatur dalam kehidupan beragama. Tapi kalau masalah pembunuhan nyawa, lah ini pemerintah belum ikut. Makanya yang dihukum mati oleh pemerintah itu masih berkenaan dengan kejahatan luar biasa, bukan pelanggaran hukum Islam. Ya. Contohnya apa yang dihukum mati? Pengedar narkoba kelas berat, ya, dihukum mati. Terus pembunuh berencana, melakukan pembunuhan dengan perencanaan yang matang, itu juga dihukum mati. Terus apa lagi? Terorisme itu juga dihukum mati. Yang belum dihukum mati kejahatan yang luar biasa itu apa? Yang belum dihukum mati korupsinya. Korupsi itu kejahatan luar biasa tapi belum ada hukuman mati untuk koruptor. Meskipun sudah banyak yang mengusulkan, ya, banyak yang mengusulkan, termasuk dari MU katanya dulu pernah mengusulkan hukuman mati bagi koruptor. Jadi itu hukum dari orang Islam yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib bagi saya. Ya. Sampai di situ. Jadi untuk pelaksanaan hukuman mati masih belum bisa dilakukan di Indonesia untuk saat ini. Terus orang yang meninggalkan sholat yang kedua, watani ayat rukaha kasalah mu'taqidan liwujubiha. Orang yang meninggalkan sholat karena alasan males, alasan repot, alasan nggak sempat, tapi dia masih punya keyakinan kalau sholat itu hukumnya wajib, ya. Sehingga dia itu mengaku bahwa saya meninggalkan kewajiban sholat, gitu. Saya meninggalkan kewajiban sholat. Kalau orang yang seperti ini di mata syariat apa yang harus dilakukan? Fayus tatabu. Yang pertama harus diajak tobat, diperintah tobat 3 kali. Fa'intaba wa sholat, kalau dia mau tobat dan sholat ya sudah, berarti sudah tercapai tujuan dari istitabah, menyuruh tobat. Kalau ternyata tidak mau tobat, wa illa kutila haddan, maka dia harus dibunuh sebagai hukuman, gitu ya. Dia dibunuh sebagai hukuman. Jadi dibunuhnya ini karena
diposisikan sebagai pelanggar aturan syariat. Tetapi wakana hukmuhu hukmal muslimin, dia diposisikan sebagai orang muslim, sehingga apa? Ketika dia sudah dibunuh, dia diperlakukan seperti mayatnya orang Islam. Dia dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pekuburan yang sesuai dengan aturan Islam, ya. Jadi dia dianggap atau diposisikan sebagai orang Islam, tetap tidak orang murtad atau orang kafir. Jadi semua ini karena di zaman Rasulullah itu sudah pernah terjadi, ataupun di zaman sahabat juga pernah terjadi. Sehingga hal itu ditetapkan oleh para ulama mujtahid sebagai konun Islami atau undang-undang Islam. Di sini, maka dari itu bisa jadi di sebuah negara yang menganut hukum Islam dengan negara yang lain yang sama-sama menganut hukum Islam, itu praktek dalam pelaksanaannya itu berbeda. Umpama saja dalam pembunuhannya, menghak orang yang meninggal sholat ini diapakan, bunuhnya ini diapakan. Ada yang dipancung, ada yang digantung, itu yang sudah ada prakteknya, kayak di Iran, di Malaysia itu digantung, kalau di Saudi dipancung. Jadi masing-masing negara untuk membunuh sama-sama membunuh, tapi cara dalam pembunuhannya bisa berbeda. Itulah hukum dari orang yang meninggalkan sholat karena males, karena ngaku tidak sempat seperti kebanyakan di masyarakat kita. Mungkin tetangga kiri kanan kita ada yang seperti itu. Nah, itu menjadi ladang dakwah kita. Kita sebagai orang Muslim yang sudah tahu ilmunya, ya, bagaimana orang itu kalau meninggalkan sholat. Nah, itu kita karena tidak ada fasilitas negara untuk istitabah atau tidak ada lembaga tertentu yang menjalankan ini, maka ini bisa menjadi ladang dakwah kita. Kalau kita menjumpai orang yang nggak sholat, kita bisa mengajarnya tobat supaya sholat dengan segala ilmu pengetahuan yang kita ketahui tentang hukum sholat dan hukum meninggalkan sholat. Terus apakah kita nanti berhak untuk membunuh? Ya tidak, ya. Karena kita bukanlah pemegang urusan umat, ya. Apakah menteri agama yang harus membunuh? Ya, itu tadi kembalinya, negara kita tidak mengadopsi seluruh syariat Islam, ya. Hanya sebagian yang diadopsi, dan itu pun tidak mengikat kepada semua warga negara, ya. Meskipun dia Islam. Ini karena ceritanya di tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta yang pertama itu dikurangi kata-katanya, ya. Kalau yang pertama, rumusan Piagam Jakarta yang pertama itu kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, gitu ya. Itu teks aslinya, dengan kewajiban. Umpama ini tidak diganti dengan yang Maha Esa,
maka negara punya kewajiban untuk menjamin pelaksanaan ajaran Islam, bukan agama yang lain, hanya Islam. Tapi karena yaitu semua rahmatnya Gusti Allah, umpama itu dilaksanakan kira-kira bagian-bagian daerah yang mayoritas non muslim itu akan menyatakan tidak bergabung dengan NKRI, tidak bergabung dengan NKRI. Dan itu menunjukkan bahwa rahmat Allah lah yang dilimpahkan kepada rakyat Indonesia. Makanya dalam proklamasi besar Indonesia, rakyat Indonesia, yaitu di pembukaan UUD 45 itu, itu kan proklamasi besarnya. Proklamasi singkatnya yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, proklamasi itu yang singkatnya. Kalau yang besarnya itu pembukaan UUD dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini apa itu ya, pokoknya menyatakan merdeka itu ya. Di situ memang mencerminkan bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia itu kebanyakan orang Islam, sehingga nuansa Islaminya lebih mencolok, lebih menonjol, bukan dengan nama Tuhan yang lain kan. Di situ rahmat Allah yang Maha Kuasa, disebutkan Allah yang Maha Kuasa, bukan rahmat Tuhan, rahmat Allah. Sehingga siapapun yang membaca pembukaan UUD 45 itu ya harus membacanya dengan rahmat Allah, bukan rahmat Tuhan, atau diganti dengan nama Tuhan yang dia yakini, nggak boleh. Akhirnya Indonesia ya seperti ini, menjadi baldatun bukan negara Islam atau Darul Islam, tapi menjadi Darussalam, negara damai. Karena di mana di dalamnya berdampingan banyak sekali umat yang mengaku beragama, gitu ya, dengan agama apa saja, yang banyak sekali sebenarnya, dan yang diakui oleh pemerintah kita hanya 6 agama itu. Hadirin rahimakumullah, itulah akhir dari pembahasan Kitabul Jinayah, di mana ternyata tarikus sholah ini sebagian dari mereka itu dianggap atau dipandang oleh syariat sebagai pelanggaran undang-undang kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Arabnya kan jinayah, kalau bahasa Indonesianya apa? Lupa saya, pidana ya. Kalau bahasa Indonesianya itu hukum pidana, tapi yang Islam ya. Jadi meninggalkan sholat ini termasuk tindakan pidana di mata hukum Islam. Sebagian yang lain bukan pidana ya. Makanya meskipun tetap beriktikad, berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, tapi karena dia meninggalkannya, maka dia berhak mendapat hukuman atau hak tadi, dan haknya berat, dibunuh. Hanya saja ketika dia melaksanakan hak itu, dia dibunuh, dia dihukumi sebagai muslim, bukan sebagai orang kafir. Itu yang penting, karena ketika kita mati dalam keadaan muslim, berarti kita punya harapan untuk masuk surga, meskipun itu entah kapan setelah menjalani pembersihan di neraka. Tapi kalau kita hukum ketika mati itu dihukumi kafir, nah ini berarti kita
billah akan bertempat di neraka selama-lamanya, tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Dan Allah senantiasa menjaga agama kita, iman kita, iman dan Islam serta ihsan kita ila akhir hayat. Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Akhiran wa minkum. Wassalamualaikum